Dari Yesaya Albert di Kabupaten Mamasa Sulbar. Ya. Selamat malam Hope Channel, terkhususnya acara tajam. Pertanyaan saya, apakah maksud Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia pasal 2 ayat 16, dan bukankah pasal ini menekankan kepada kita agar perbuatan baik tidaklah menjadi syarat keselamatan, tetapi sebagai tanda syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus? Mohon penjelasannya. 2 ayat 16 dalam Galatia berkata seperti berikut. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Silakan pendeta. Terima kasih. Sepertinya ini salah satu pertanyaan yang sering muncul di acara tajam ya. Di episode kedua pernah kita bahas keselamatan karena kasih karunia atau karena perbuatan. Iya, betul. Ya. Tapi ya mungkin boleh kita sampaikan sedikit. Ayat ini sangat jelas bahwa betul kita tidak diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat. Katakanlah Allah tidak menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan mati di atas kayu salib, dan ia tidak mati di atas kayu salib. Kita mau menurut hukum seperti apapun juga, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Itu membuktikan bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena usaha kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, itu jelas Efesus 2. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, oleh iman kepada Yesus Kristus. Betul. Hanya sering pada waktu kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita lupa untuk coba menanyakan pertanyaan ini dari sudut pandang yang lain. Ini selalu dari sudut pandang yang satu ini, yaitu kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Tapi kalau kita tanya dari sebelah sini, apa yang membuat kita dihukum? Apakah kalau kita berbuat jahat kita dihukum atau tidak? Apakah kalau kita melakukan kejahatan, melanggar 10 perintah Tuhan, kita membunuh, kita mencuri, kita berzina, kita tidak menghormati orang tua, kita mengingini milik sesama, kita menyembah berhala, kita membuat patung dan menyembah, kita mempunyai Allah yang lain, kita menghujat Allah, kita tidak menguduskan Sabat, kira-kira kita dihukum atau tidak? Nah, sekarang kita harus membuat ini jadi seimbang, supaya kita jangan hanya selalu bertanya dari sebelah sini, tapi kita juga harus bertanya dari sebelah sini, dari sisi yang lain. Kalau ada pendapat bahwa, atau kesimpulan yang mengatakan, oleh karena kita tidak diselamatkan oleh penurutan akan hukum Taurat, maka kita boleh melanggar 10 perintah Allah, maka ini adalah konsep yang keliru. Karena kita mengambil kesimpulan yang keliru. Karena ayat di dalam Wahyu pasal 21 contohnya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saya baca ayat ini. Sudah ketemu. Oke. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wah, ini pelanggaran kepada 10 perintah Tuhan. Ada penyembah berhala, ada orang-orang keji, pembunuh, pendusta.
Itu adalah bahagian-bahagian dari 10 perintah Allah. Lalu dikatakan di sini mereka akan mendapat bahagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mereka tidak selamat. Mereka tidak selamat. Kalau begitu, kalau orang-orang yang menuruti kalau orang-orang yang melanggar 10 perintah Allah ini tidak selamat, harusnya mereka bagaimana? Nah, kita akan bingung menjawabnya kalau konsep kita tentang iman dan kasih karunia itu salah. Ini yang perlu kita pahami, konsep tentang iman. Apa itu iman? Apakah iman itu kita hanya berbicara, itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan? Coba kita lihat apa kaitannya iman dengan perbuatan. Kita kasih contoh saja, ada banyak kalau kita baca keseluruhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca satu contoh. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Lalu selanjutnya disebutkan ayat-ayat itu. Karena iman, ia taat. Artinya ketaatan Abraham itu bukanlah usahanya untuk menyelamatkan diri, tetapi ketaatannya itu adalah karena ia percaya kepada Tuhan. Itu beda. Ketaatannya bukanlah dalam rangka usaha menyelamatkan diri, tapi ketaatannya itu adalah karena ia percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau mau dilihat orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti apa, lihat saja kehidupannya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-21 mengatakan dari buah-buahnya lah kita mengenal mereka. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus datang, dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12 mengatakan, lihatlah atau sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Loh, bukannya kita diselamatkan oleh iman? Kenapa upah diberikan berdasarkan perbuatan? Oleh karena perbuatan itu adalah tolok ukur iman. Tetapi kita berbuat bukan karena kita mempunyai konsep kita berbuat supaya kita selamat. Karena keselamatan itu hanyalah datang dari Tuhan. Perbuatan itu adalah merupakan sebuah ungkapan pengakuan kita bahwa pengakuan kita kepada Allah dan suatu ungkapan iman kita kepada Allah. Jangan pernah kita pisah-pisahkan antara iman dan perbuatan. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-14 sekalipun, ayat yang ke-12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ini semua bergantung dari definisi kita tentang iman. Kita bukan berbicara tentang iman yang kosong, yang hanya berbicara saja, tapi iman yang nampak dari buah-buah roh itu. Terima kasih.